Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat. Senang sekali saya Stevi Mardiani Maruru bisa kembali menjumpai Anda dalam Ruang Kesehatan. Di Ruang Kesehatan kita kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan buruk pada anak dan gigi yang tidak rapi. Nah, untuk itu telah hadir di studio bersama saya Dr. Gigi Suhesti Srotono, spesialis ortodonti. Mari kita sapa beliau. Halo dokter. Ya, halo. Apa kabar dok? Baik. Terima kasih ya dokter ya sudah hadir di Ruang Kesehatan. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk mengedukasi masyarakat lewat TV ini. Baik, terima kasih dokter. Dokter, kalau kita berbicara tentang kebiasaan buruk nih dok, terkait pada anak dan gigi tidak rapi, bagaimana sih itu dokter? Jadi, kebiasaan-kebiasaan buruk itu, kalau dia terjadi pada anak-anak, jadi ada dibagi dua dia. Kalau dia sebelum 3 tahun, biasanya kalau dia punya kebiasaan buruk, kalaupun dia hilang sebelum 3 tahun, itu bisa tidak menyebabkan apa-apa terhadap mulutnya. Terhadap hubungan rahang, atas dan bawah itu tidak sampai menyebabkan terjadinya maloklusi. Tapi kalau dia kebiasaan buruknya itu sudah lewat dari 3 tahun dan tidak hilang, dan berlangsung terus-menerus, itu bisa menyebabkan posisi giginya menjadi tidak rapi, terus hubungan gigi-gigi rahang atas dan rahang bawahnya tidak bagus. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk itu nanti impact-nya besar nanti di kemudian hari, nanti giginya tidak rapi. Akhirnya kalau sudah besar ya akhirnya harus ada perawatan khusus untuk orang-orang atau pasien-pasien ini. Oke, jadi anak dengan umur sampai 3 tahun, jika kebiasaannya buruk, dia akan mempengaruhi giginya dok? Gitu. Kalau dia sebelum 3 tahun berhenti kebiasaan buruknya, itu tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi posisi giginya, atau tidak mempengaruhi hubungan gigi atas dengan gigi bawahnya, atau tidak sampai bikin giginya tidak rapi. Tapi kalau kebiasaan buruknya itu berlanjut di atas 3 tahun, nah itu bisa membuat dia mengalami itu kayak yang tadi maloklusi. Jadi maloklusi itu bisa disebabkan oleh kebiasaan buruk yang terus-menerus terjadi sampai dia sudah lewat 3 tahun masih jalan terus. Gitu. Oke, kebiasaan buruk seperti apa sih dok? Banyak. Jadi salah satunya misalnya nih dia suka nafas lewat mulut. Itu kebiasaan buruk. Impact-nya apa? Bisa giginya maju. Kebiasaan lewat mulut itu biasanya kalau dia sebelum 3 tahun diperiksa, misalnya ibunya lihat, oh dia suka nafas nih lewat mulut, kenapa ya? Coba lihat, siapa tahu dia ada flu. Biasanya kalau pasien-pasien atau anak-anak sering flu, biasanya dia nggak bisa nafas lewat hidung, akhirnya dia terbiasa untuk lewat mulut. Lama-kelamaan kalau misalnya itu menjadi kebiasaan, jadi kebiasaan itu jadi yang pertama dia nyaman terus, akhirnya dia terbiasa untuk melakukan itu. Kalau tidak begitu dia tidak nyaman. Lama-lama dia terbiasa untuk nafas lewat mulut, padahal orang normal itu dia harusnya nafas lewat hidung. Tapi ada orang yang tidak bisa, dia nafas lewat hidung, dia harus lewat mulut. Nah, impact-nya apa? Giginya maju gitu. Terus misalnya dia isap jempol. Isap jempol, ada orang nyaman misalnya dia punya kenyamanan dia harus isap jempol. Nah kalau dia sebelum 3 tahun hilang, tidak akan terjadi apa-apa. Biasanya nanti dia normal sendiri lagi, dia punya hubungan giginya. Tapi kalau dia lewat 3 tahun masih suka isap jempol, nanti giginya jadi terbuka. Hubungan, jadi kalau lihat ada orang tidak bisa ketemu gigi atas sama bawahnya, itu biasanya kalau bukan isap jempol ya dia suka dorong-dorong lidahnya. Gini, gitu ya. Gitu. Dorong lidah dengan gigi didorong ya. Lidahnya didorong ke depan. Jadi nanti lama-lama gigi atas gigi bawahnya itu terbuka. Jadi ada orang tuh yang gigi atas sama gigi bawahnya terbuka. Coba diperiksa, siapa tahu dia dulunya atau sampai sekarang malah dia masih suka dorong-dorong lidah. Suka menjulurkan lidah ke depan. Gitu. Biasanya anak dengan usia berapa sih dokter yang biasanya giginya tanggal, kemudian itu menjadi gigi yang memang sudah gigi, kan ada gigi susu ya dok ya, dia tanggal kemudian itu sudah menjadi giginya nantinya susah. Nanti ada dia periode pergantian gigi kan, 6 tahun dia mulai ada yang tumbuh, misalnya ada bawah dulu dia tumbuh, terus ada gigi belakang. Nanti orang tuh baru sadar misalnya atas bawah tumbuh, misalnya umur 7 tahun atas bawah tumbuh. Terus pas dia tumbuh, kok DP gigi begini ya, terbuka ya, atau kok dia maju ya, itu harusnya pas orang tua mulai aware. Oh ini jangan-jangan nanti anak saya ini jadi ada masalah nih ya. Nah itu nanti
boleh konsultasi ke dokter spesialis ortonya. Oh gitu ya dok. Terus dengan penggunaan pasta gigi seperti apa yang supaya lebih membiasakan anak untuk tetap sebenarnya kalau pasta gigi itu bebas saja dia bebas mau pakai ya dok. apa ya. Yang penting yang sebenarnya yang harus dia lakukan adalah kalau dia harus sikat gigi. Ya. Sikat gigi 2 kali sehari, malam sebelum tidur yang paling penting. Kalau pagi kan dia ke sekolah, misalnya dia ya pasti mandi, sikat gigi ya. Yang paling sulit tuh kalau malam mau tidur. Iya. Ya, jadi karena kalau misalnya dia nggak suka sikat gigi, misalnya giginya rusak, keropos, terus langsung dicabut, padahal belum waktunya untuk tanggal. Iya, benar-benar dok. Nanti lama-lama giginya keluar nih, misalnya dicabut. Ruangan antara, jadi gigi anak-anak itu dipersiapkan untuk jadi tempat gigi penggantinya. Ketika gigi anak-anak itu dicabut terlalu cepat, nanti ruangannya menjadi sempit. Dipakai sama orang lain. Jadi gigi orang besarnya pas mau tumbuh, nggak bisa dia tumbuh di situ. Akhirnya dia cari tempat yang di atas atau di depannya atau di belakangnya. Jadi untuk dia jadi ya dok? Gini-gini. Jadi namanya crowded atau berjejal giginya. Gitu. Nah itu kasus yang anak yang giginya sudah dicabut sebelum waktunya kan dok? Itu harus goyang dulu kan giginya dok? Ya, yang bagusnya itu kalau dia pas dia itu goyang. Atau nanti ada pemeriksaannya, misalnya dilihat ada pemeriksaan radiografinya misalnya panoramik. Lihat, oh ini sudah dekat nih giginya, bisa nih mulai dicabut untuk persiapan keluar gigi yang permanen. Atau misalnya udah ditunggu-tunggu, misalnya sudah 8 tahun gigi bawah enggak copot-copot ya, padahal harusnya sudah tumbuh gigi penggantinya. Itu wajib untuk curiga, foto konsul dulu ke dokter, terus foto ronsen, biasanya kelihatan, oh ada nih DP gigi pengganti di bawah, dia mau keluar tapi enggak bisa, terus nanti dicabut. Gitu. Ya. Sama hal juga dengan gigi anak yang biasanya kan sudah keropos dok, samping keroposnya itu sampai tinggal antara gusinya itu sama gitu kan dok? Iya, jadi kalau masalah giginya itu, kalau memang masih bisa ditambal, silahkan ditambal. Di Gorontalo itu ada kok spesialis dokter gigi, spesialis anak. Jadi kalau mau itu tentang tambal gigi anak atau apa, bisa ke dokter spesialis gigi anak. Ada. Meskipun anaknya belum usia 6, belum saatnya tumbuh? Tidak ada salahnya sih, maksudnya dia untuk konsultasi saja ya. Terus tanya, dok giginya masih bisa dirawat nggak ini? Atau saya khawatir nih giginya begini-gini. Ya, kan ya sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokternya gitu. Jadi kira-kira kebiasaan buruk apa lain lagi dok selain tadi sering menjulurkan lidah, nafas lewat mulut, adakah makanan-makanan yang sampai kalau makanan sih ya enggak terlalu banyak kontribusinya untuk mungkin kalau dia suka makan manis terus jadi giginya enggak disikat terus jadi lubang ya kalau dia cepat dicabut juga ya masalah juga giginya nanti. Cuma kalau lebih banyak tuh misalnya kebiasaan kayak itu, julur lidah, isap jempol, terus dia nafas lewat mulut, terus dia suka gigit-gigit kuku, suka taruh pulpen di sudut bibir. Ada tuh orang yang nyaman taruh sudut bibir, itu ada juga. Jadi kalau kebiasaan itu terus-terusan pasti ada impact-nya ke posisi gigi. Itu jadi kebiasaan buruk itu baru bisa berimpact ke giginya tidak rapi, itu tergantung dia punya frekuensi, berapa lama dia bikin, banyaknya gitu ya, frekuensi, berapa lama, besar tekanannya gitu. Jadi tidak semudah itu sebenarnya, cuman kalau dia berlangsung bertahun-tahun ya pasti ada impact-nya. Gitu ya dok. Makanya biasanya anak-anak nih dok, biasanya anak-anak yang belum bisa sikat gigi, bagaimana sih kira-kira orang tua, pemirsa di rumah mungkin yang punya anak yang masih balita, bagaimana tetap supaya menjaga giginya, kan biasanya belum tumbuh kan, ada fase di mana umur-umur sekian sudah mulai tumbuh kan dok, gimana sih cara membersihkan gigi dengan orang tua yang anaknya minum susu pakai dot gitu dok? Ada caranya, jadi misalnya dibersihkan pakai kasa, kain khas gitu, dibersihkan, bersih. Kalau misalnya sok keluar dia punya gigi anak-anak, ada tuh sikat gigi yang buat gigi anak-anak yang dipakai di jari, terus dibersihkan. Nggak usah pakai kalau misalnya ada yang sikat pasta gigi yang tidak berfluoride, ada tuh dia jual, boleh pakai itu. Kalau misalnya takut ya boleh dibersihkan saja. Kalau misalnya takut nanti dia dapat telan bagaimana ya gitu ya. Kalau itu misalnya itu terserah pasien orang tua saja. Kalau dia takut ya silakan. Yang penting bersihkan dia juga minumnya baru susu gitu.
Oke, lalu ada yang mau ditampilkan dokter mungkin dari lebih ke sebenarnya karena bidang spesialisasi saya itu tentang perawatan gigi yang tidak rapi. Jadi kalau misalnya impact dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu berimpact misalnya giginya maju atau tongos, giginya terbuka. Jadi kalau misalnya itu sampai terjadi, ada perawatan yang bisa dilakukan ke pasien itu. Jadi kalau pasien itu dia datang ke saya sebelum dia memasuki usia dewasa, atau dia nanti ada pemeriksaan sebenarnya kalau anak-anak misalnya dia 10 tahun atau 9 tahun, 8 tahun itu nanti ada pemeriksaan. Dilihat usia maturasi tulangnya. Jadi dilihat dia udah masuk di puncak pertumbuhan atau belum. Kalau dia belum masuk atau sedang dalam puncak pertumbuhan, kita bisa manfaatkan momen itu untuk merawat pasien itu, dirapikan giginya tanpa harus menggunakan behel. Jadi ada alat namanya myofunctional appliance atau alat myofunctional yang melatih otot, semua otot-otot di sekitar mulut itu untuk bekerja semaksimal yang dia bisa supaya giginya atau hubungan rahang atas dan bawahnya itu bisa normal. Selain ada juga exercise-nya nanti dipakai buat pasien-pasien itu. Tapi kalau misalnya dia datang sudah tumbuh semua gigi permanennya, terus diperiksa dia ternyata puncak pertumbuhannya sudah lewat, dan sudah harus pakai behel, ya berarti perawatannya dengan behel. Gitu ya. Namanya perawatan ortodonti kalau bahasa anunya, tapi kalau awam biasanya bilang pakai behel gitu ya. Behel atau kawat gigi ya. Makanya. Nah, tadi ada lagi dok, kalau anak yang dengan dot, yang minum dot, apakah mempengaruhi juga bentuk dot itu dokter? Oh, kalau bentuk dot sih sebaiknya pakai yang menyerupai nipel orang tuanya. Orang tua maksudnya ibu gitu ya. Karena sebenarnya ini ya salah satu yang harusnya dilakukan sama ibu-ibu gitu ya. Jadi kalau melahirkan misalnya dia menyusui, itu menyusui adalah yang paling tepat. Karena cara minumnya itu kalau orang menyusui beda dengan orang yang pakai dot. Kalau dia menyusui, cara minumnya itu bagus. Jadi ada orang yang cara menelannya salah. Cara menelan yang salah itu bisa menyebabkan dia terjadi gigi yang tidak rapi. Oh, ternyata menelan yang salah juga dokter ya? Iya, jadi kalau menyusui pas dia kasih menyusui, jadi nggak pusing lagi mau pikir dot dia pakai apa kan. Kalau dia menyusui, dia tuh cenderung bagus dia punya cara penelanan dibanding yang tidak menyusui. Kalau dari kacamatanya orto ya. Gitu. Jadi sebenarnya mencari dot itu yang memang menyerupai itu. Tapi kalau itu sih bisa dikonsultasikan ke dokter anak ya. Kalau misalnya bentuk dot hanya kalau misalnya hubungannya dengan orto, orang-orang yang bisa menelan dengan bagus itu cenderung giginya lebih bagus. Ada orang yang tidak rapi datang terus diperiksa DP cara minum ya salah. Misalnya dia cara minum lidah tidak di langit-langit. Kalau orang normal tuh minum lidah ada di langit-langit. Coba. Kalau orang normal lidah ada di langit-langit pas minum. Tapi ada orang yang pas minum lidahnya dibawa. Karena kebiasaan lidahnya tidak di atas, dibawa terus. Nah, lidah yang dibawa terus itu bisa bikin giginya tidak rapi. Jadi normalnya lidah itu di rest positionnya itu ada di atas, di langit-langit. Dia harus menyentuh langit-langit. Jadi kalau dia telan ludah, dia makan semua ada di atas, dia punya langit-langit. Tapi ada yang tidak bisa. Nah, itu ada terapinya. Bisa dilakukan pada dokter spesialis ortodonti juga, dok? Jadi kalau dia memang perawatannya sebelum puncak pertumbuhan, biasanya kita rawat dengan menggunakan alat, ada alatnya dipakai, terus ditambah exercise. Exercise-nya apa? Cara minum yang benar, nafas yang benar, gimana cara nafas yang benar. Kalau dia berdiri bagaimana, duduk bagaimana, tidur bagaimana, nanti dilatih dilatih bibirnya gimana cara tutup. Jadi semua otot-otot bekerja untuk bisa semaksimal mungkin dia menghasilkan pertumbuhan rahang yang bagus. Nah tadi terkait nafas lewat mulut nih dok, itu berlaku pada saat anak tidur bisa kita lihat atau pada saat aktivitas sehari-hari juga biasa dia kalau misalnya memang dia parah ya bisa harus dia sehari-hari saja juga dia bisa kelihatan dia nafasnya lewat mulut.
atau tanya aja langsung dia. Tapi sebenarnya untuk menentukan dia bernafas lewat mulut ada pemeriksaannya, ada banyak pemeriksaannya. Jadi tidak semata-mata, oh ini nafas lewat mulut, ada pemeriksaannya. Jadi nanti ada pemeriksaannya untuk melihat dia betul tidak nafas lewat mulut. Ada banyak pemeriksaannya. Oke, ini pemirsa menarik sekali kalau kita berbicara tentang kebiasaan buruk pada anak terkait giginya yang tidak rapi nantinya. Kita akan lanjutkan lagi dokter setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Tadi dari perawatannya kan dok, bagaimana cara perawatan anak yang dengan nafas lewat mulut. Nah ini kalau kita lihat di gambar nih dok, beberapa perawatan. Bisa dijelaskan ini dok, udah gambar pertama ini apa, perawatan apa ya dok? Pokoknya ini semuanya alat-alat yang dipakai untuk pasien-pasien misalnya anak-anak yang mau dirawat ya. Ada banyak sebenarnya alat. Tapi yang paling sering saya pakai sekarang tuh yang nomor 2. Sama nomor yang ini, yang paling pinggir sini, yang karet aja itu. Oh itu karet ya dokter? Iya, dia alatnya lumayan lembut. Tapi untuk yang lain juga sebenarnya sesuai indikasi saja yang mana yang digunakan. Jadi setiap alat itu ada fungsinya. Tapi rata-rata alat ini dia mainnya apa di memaksimalkan kerja otot. Jadi ototnya dilatih untuk bekerja sesuai yang seharusnya gitu. Jadi kalau dia nafas lewat, misalnya lidahnya nggak bisa normal dibawa terus, ya ada alat yang ditaruh supaya lidahnya ada di atas, dia nggak kembali lagi di bawah. Jadi kebiasaannya diubah dari yang dia suka lidahnya di bawah, diubah jadi di atas. Karena itu yang harusnya dia ada. Kalau dia lidahnya di bawah terus, biasanya rahang bawahnya tumbuhnya lebih banyak dibanding yang atas. Gitu. Jadi rahang atasnya jadi sempit. Ini kalau sempit jadi maju. Orang bilang tongos gitu. Nah, alat-alat ini alat-alat yang biasa dipakai buat anak-anak atau lepasan. Nah, kekurangannya memang kalau pakai alat lepasan itu kalau pasien nggak pakai ya nggak ada gunanya. Jadi kalau kita rawat pasien anak-anak itu lebih banyak memang kontribusi orang tua di rumah untuk menyukseskan perawatan ini. Jadi karena yang ada di rumah itu ya orang tuanya. Jadi selalu diminta tolong untuk orang tuanya selalu tanya untuk pakai alat. Gitu. Itu jika anaknya mau, kan ada juga kadang-kadang kan dokter anaknya tidak mau pakai, itu bagaimana sih? Jadi kalau gitu biasanya harus komitmen orang tua yang biasa kan anak nggak mungkin dia datang sendiri misalnya ke tempat praktek ya, nggak mungkin dia datang sendiri, biasanya itu yang antar orang tuanya. Nah, biasanya kalau sudah sampai orang tuanya antar berarti orang tuanya mau banget anaknya bagus giginya. Jadi biasanya orang tua yang sangat banyak dia punya peran buat sukses di perawatan, karena kalau nggak dipakai ya nggak ada gunanya juga. Sambil ada exercise-nya. Jadi setiap perawatan myofungsional ke anak-anak itu ada exercise yang harus anak itu lakukan. Misalnya dia harus latihan bernafas lewat hidung yang benar, nanti dia harus menelan yang benar, gitu-gitu. Nanti ada exercise yang harus dilatih juga orang tuanya supaya nanti di rumah orang tuanya bisa bantu untuk jadi trainernya lah ceritanya di rumah gitu. Oh gitu ya dok. Ini alatnya ini dokter, ini akan diganti tiap berapa kali atau memang itu hanya dikontrol saja berapa kali dok? Jadi ada alat yang misalnya yang myofungsional itu ya, myofungsional prefabricated alat itu dia ada tingkatannya. Jadi misalnya dia stage pertama nih dia cuma koreksi habit dulu. Ada habit yang dia koreksi, misalnya dia suka nafas lewat mulut. Jadi di stage awal itu dia dibikin supaya dia berhasil dulu pakai alatnya. Biasanya orang yang nafas lewat mulut dia pasti akan susah pakai alat itu. Kalau dia sudah bisa berhasil sepanjang malam dia pakai alat itu tidak terbuka,
berarti dia sudah mulai bagus nih habitnya. Baru kita bisa pindah ke stage selanjutnya. Stage selanjutnya misalnya rahangnya sempit, kita mau lebarkan mulai. Stage selanjutnya kita lebarkan rahangnya. Terus misalnya nanti masuk lagi stage ketiga. Stage ketiga misalnya giginya berjejal, kita mau kasih rapi. Nah, masuk di situ. Tapi harus lewat dulu stage, ada penilaian step-stage yang bisa dia, oh ini pasien sudah bisa pindah stage. Jadi ada tahap-tahapannya. Ada tahapnya dan ada penilaiannya. Nah, setiap tahapan itu biasanya berapa lama, dokter? Tergantung sih, rata-rata 4 bulan. 4 bulan pindah, 4 bulan pindah. Tapi 4 bulan kalau dia tidak berhasil dulu ya tidak bisa dulu pindah. Nanti dia tidak bisa ke stage selanjutnya itu butuh ya, ada listnya dulu yang bisa dia bikin di stage 1 ya baru boleh pindah gitu. Oh gitu ya. Itu sampai berapa stage untuk sampai benar-benar? Biasanya 3 stage. 3 stage ya. Untuk itu. Jadi jangka waktu yang hampir setahun lebih ya. Untuk tergantung anaknya ya, kalau dia pakai alatnya rajin ya ada lebih cepat dari itu. Oh gitu ya, dok. Ya, hampir jadi, sama juga dengan orang dewasa kalau kita lihat untuk pengguna behel hampir sama segitu waktunya. Kalau behel itu sebenarnya kita tidak punya waktu pas, maksudnya ada kayak 2 tahun ini selesai enggak. Jadi itu tergantung kasus pasiennya. Alat apa yang dia pakai, terus nanti kooperatif pasiennya. Jadi kalau misalnya dia pakai behel ya, misalnya dia kasusnya susah, tentu tidak sama dengan kasus yang ringan, berapa lama dia pakai. Atau misalnya dia pakai tapi 5 bulan baru datang kontrol lagi, yang ada juga dia punya guna gitu. Itu makanya tergantung alat apa yang dia pakai, karena jenis behel juga ada banyak gitu. Terus ada perawatan-perawatan kalau pada saat penggunaan, ada cara menyikat gigi supaya tetap alatnya tuh wajib perawatannya. Jadi orang-orang yang dalam perawatan atau dalam masa perawatan orto itu dia wajib untuk selalu menjaga kebersihan dalam mulutnya. Karena misalnya dia pakai behel nih ya, pakai behel tuh ada banyak alat yang di dalam mulut. Kalau misalnya dia tidak, misalnya malas sikat gigi, itu gampang sekali singgah di daerah-daerah yang lekukannya behel lah, apanya lah. Jadi gampang dia untuk singgah. Nah, kalau dia tidak bersihkan, nanti lama-lama karangnya banyak misalnya. Atau misalnya bau mulutnya. Atau misalnya nanti lama-lama kok ada gigi yang dekat-dekat situ lubang ya. Nah, itu bahaya juga kan. Jadi kalau orang yang dalam perawatan orto itu wajib untuk selalu bersih mulutnya. Harus rajin sikat gigi, dan sikat giginya tentu ada perlakuan khusus, tidak sama dengan orang yang tidak ada behelnya ya. Kalau misalnya dia ada behel ya ada cara sikat giginya sendiri gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih cara sikat gigi yang baik yang benar untuk soal pakai behel? Jadi kalau misalnya ada nih orang yang pakai behel, kan behel tuh bracket ya. Behel itu kan ada bagian atasnya. Jadi ada kayak itu ya. Jadi disikat bagian atas behelnya, terus bagian atasnya lagi disikat, bagian bawahnya lagi disikat. Jadi 3 sisinya itu disikat semua. Dan tidak usah buru-buru. Iya, ada ya, kan kalau kita buru-buru gitu ya. Jadi kalau sikat gigi, yang penting tuh ringan saja, pelan saja, yang penting kena semua, pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Terus bagian dalam tetap harus disikat. Ada tuh orang yang sikat cuman gigi luarnya tapi dalamnya nggak sikat, ya sama aja. Jadi dalamnya disikat, bawa keluar. Terus untuk orang yang pakai behel, biasanya di antara bracket atau behelnya itu ada kan yang nggak ada behelnya ya, di antara gigi itu kan itu biasanya susah untuk kalau pakai sikat gigi biasa. Ada lagi namanya sikat gigi interdental. Jadi dibersihkan di sela-sela behelnya itu dibersihkan pakai itu. Jadi bersih, jadi maksudnya bersih. Ada lagi sekarang sebenarnya orang pakai water floss apa gitu ya, terserah aja. Cuman yang basicnya itu ya sikat gigi yang benar, semuanya disikat. Dan maksudnya mawas diri saja, maksudnya kalau sudah habis makan ya bersihkan, karena biasanya susah keluar yang lain. Misalnya dia tertaruh di dalam sela-sela bracket ya susah keluar, ya sikat aja dia supaya dia bisa keluar. Banyak sekali iklan-iklan nih dok terkait tadi water wash yang dokter bilang biasa kan bisa menghilangkan karang gigi. Nah ini sebenarnya bisa dengan sendirinya keluar atau harus dengan perawatan? Kalau dia sudah karang giginya sudah parah ya harus tetap pakai scaler, pakai ke dokter gigi buat dibersihkan. Coba kalau misalnya dia sebelum terjadi itu ya kalau dia rajin begitu biasanya lebih bersih sih dia. Dan dalam mulutnya misalnya pasien behel nih, dia punya water floss di rumah. Kalau dia kontrol biasanya bersih, bagus. Gitu ya. Kalau jadi terserah aja sih. Jadi kalau dia mau beli ya silahkan. Kalau enggak, ya boleh pakai sikat gigi biasa. Yang penting dilakukan. Jangan kalaupun beli water floss tapi nggak dilakukan ya sama aja kan. Oke gitu ya dok ya.
Anak-anak juga bisa pakai itu untuk yang kalau anak-anak kayaknya belum perlu ya. Kalau apalagi kalau anak-anak kan rawatnya bukan behel, rawatnya cuman alat yang lepasan ya. Harusnya yang dia bisa dilepas aja. Sikat gigi biasa aja dia sudah bisa. Tapi yang penting dia sikat gigi. Anak-anak itu paling susah loh diajak sikat gigi. Iya. Belum kalau diajak sikat gigi dia tutup mulutnya, aduh. Iya, jadi, biasanya orang tua itu paksa kan, iya. harus buka mulut, harus. gosok. Kalau saya wajib untuk memaksa anak itu sikat gigi, wajib. Karena kalau mending dia dipaksa sikat gigi gitu daripada nanti dia sakit giginya. Kalau sakit giginya ke dokter gigi lebih repot lagi dia. Iya, betul. Karena dia baru masuk di ruangan dia sudah takut. Iya, itu dokter. Bagaimana itu dengan anak-anak yang dokter harus hadapi dengan, aduh dia tuh mau buka mulut dok, yang susah sekali itu. Ya, biasanya dia diajak cerita dulu. Ya kalau ada tuh anak yang setelah diajak cerita dia luluh-luluh juga. Ada yang tantrum dari awal sampai akhir dia tantrum ya gitu. Makanya lebih baik dia dijaga bersihnya, dipaksa untuk sikat gigi daripada dia harus ke dokter gigi. Iya, banyak pasti orang tua atau pemirsa di rumah, iya dokter maunya seperti itu, tapi toh makanan, jajanan, coklat atau apa, permen-permen yang merusak giginya. Nah pas rusak, susah nih dok mau ke dokter gigi. Gimana itu dokter? Ya, yang penting sebenarnya kalau lubang itu dia bisa terjadi kalau mau makan apapun sebenarnya kalau dia bersih setelah itu dia tidak akan jadi lubang. Karena itu tuh lubang kan dia ketemu antara makanan yang sudah lama di dalam, terus ada bakteri datang ke situ, terus nanti dia kondisi asam apa segala rupa nanti lama-lama jadi lubang. Tapi kalau misalnya dia makan apapun tapi dia bersih, habis itu dia bersihkan ya enggak jadi juga dong lubangnya. Makanya itu wajib untuk sikat gigi. Starter pack-nya itu harus rajin sikat gigi karena kalau itu enggak dibikin ya kan anak nggak mungkin dilarang makan. Benar dok, itu apalagi kalau jajanan lihat temannya kan itu yang susah, yang kita susah untuk Nah apakah makanan juga pengaruh makanan yang kayak yang dingin bisa juga mempengaruhi kalau kita penggunaan pada saat kalau perawatan pakai behel? Iya. Enggak sih, enggak signifikan. Jadi sebenarnya dia terserah aja mau minum atau makan dingin ya enggak masalah. Hanya di awal orang kalau misalnya kalau ini alat lepasan ya. Kalau yang behel biasanya kita sarankan jangan dulu makan yang keras di awal pakai behel karena dia masih penyesuaian. Takutnya dia makan keras, lepas dia punya behel. Kalau lepas nggak jalan dia punya perawatan gitu. Ya, begitu ya dok. Ada yang bilang ini dok, dokter saya mau pasang nih, cuman kayaknya agak mahal ya harganya gitu. Biasanya takut-takut kan dok, aduh mahal nih kayaknya ini harus perawatan gitu. Ya, kalau biaya perawatan itu relatif ya. Jadi memang perawatan orto ya lumayan. Terus dia bukan cuma sekali datang selesai, karena dia ada kontrolnya. Nanti setelah pasang dia ada retainernya. Memang harus punya budget untuk rawat giginya. Jadi kalau harganya sih relatif ya. Relatif ya, tergantung ini masalah dari gigi sebenarnya ya dokter ya. Oke, jadi ini bisa dipasang lepas. Nah itu orang tua yang bisa pasang lepas atau harus ke dokter gigi? Enggak, pasang lepas kalau alat lepasan kayak gini nih, anaknya juga bisa pasang sendiri. Oh gitu ya dok, jadi tidak perlu datang ke dokter lagi ya? Dilatih, jadi sebelum pas dipasang nanti di praktek dilatih dulu dia cara pasang lepasnya. Nanti simpannya di mana, bersihkannya bagaimana, ada dikasih tahu. Oh gitu. Kalau yang itu bisa anaknya sendiri buka juga bisa. Terus di alatnya itu juga kita bersihkan sikat, ada sikat khusus atau ada bersihkan, disuruh khusus. bersihkan. Yang penting bersihkan dan jangan ditaruh di tempat sembarangan. Karena nanti orang kira mainan ini terus sapu. Karena dia bentuk plastik ya dokter ya. Karet kayak karet, ya. Jadi kalau ya dia pikir mainan ya dibersihkan sama orang yang bersihkan ya hilang. Iya betul. Jadi begitu berapa range waktunya supaya dia bisa diganti lagi yang baru dengan melihat pergerakan dari gigi itu dokter? Itu tadi 4 sampai 6 bulan. Itu paling minimal dokter, so maksimal untuk segitu ya dok. Jadi anak dengan usia 6 tahun itu sudah mulai gigi permanen tumbuh ya tadi? Mulai pergi. Jadi pemirsa di rumah, jadi anaknya yang mungkin sudah mau 6 tahun tapi belum tanggal gigi
susunya itu menjadi salah satu kekhawatiran ya, harus. Biasanya 6 tahun tuh biasanya mulai goyang gigi bawah. Ada juga sih yang atas tapi lebih banyak gigi bawah. Jadi mulai goyang gigi bawah. Tapi sebelum itu lihat tuh di belakang ada gigi geraham, biasanya sudah keluar gigi geraham orang besar, gigi geraham permanen ceritanya. Itu biasanya keluar tapi tidak disadari karena dia tidak menggantikan gigi apapun. Oke, iya benar-benar. Terus Jadi, bagaimana itu, Dok? Diperiksa, maksudnya kalau orang tua, kok ada gigi yang keluar, itu curiga itu memang gigi orang besarnya, gigi permanennya, gigi asli ya. Kalau orang bilang gigi asli ini dok, gitu, iya memang ini gigi asli. Gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau yang di depan biasanya giginya goyang karena itu ada yang menggantikan di bawah. Kalau yang di belakang, yang gigi geraham pertama itu biasanya dia keluar tapi orang tidak sadar karena dia tidak menggantikan apapun. Kecuali pasiennya misalnya atau anaknya mulai rewel, sakit di bagian belakang, pas diperiksa, oh ternyata mau keluar gigi belakang. Gitu. Jadi tidak apa-apa itu dok, tidak perlu khawatir orang tua kalau sudah ada mau tumbuh gigi geraham belakang. Tidak apa-apa, ya? Setiap orang begitu. Tapi kalau misalnya dia ada keluhan ya silahkan konsultasikan ke dokternya. Dokter anak. Ini kalau kita lihat di gambar yang satu ini dokter, nah itu ada gigi yang memang kecil sekali. Nah biasa kan ada anak-anak tuh yang giginya itu tinggal separuh yang karena sudah memang rusak sekali kan pengaruh. Ada yang bilang pemirsa, dulu dok giginya rapi, begitu makan coklat, makan jajanan, akhirnya sekarang udah jadi renggang, jadi rusak, kropos itu dokter. Iya, makanya itu tadi wajib untuk membersihkan. Jadi kuncinya sih sebenarnya oral hygiene. Kalau oral hygiene-nya bagus, ya insya Allah enggak sampai rusak giginya. Jadi bisa bertahan sampai penggantinya siap untuk keluar gitu. Gitu. Nanti kita lanjut lagi, Bu Dokter. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Ruang Kesehatan. Oke, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Tadi dokter, jadi penggunaan behel. Nah ini juga bagaimana banyak sekali kan berseliweran nih orang dengan pasang behel dengan harga sekian. Biasanya masyarakat atau lebih cenderung itu lebih murah, kayak yang bagus. Nah itu bagaimana dokter? Apakah? Nah, dokter saya sudah beberapa tahun nih pakai behel tapi tidak ada perubahan yang signifikan, tetap aja seperti itu. Jadi kalau perawatan orto itu yang pertama jangan tergiur harga murah. Oke, iya. Yang pertama itu. Yang kedua, pasien boleh research dulu sebelum memutuskan untuk rawat behelnya. Cari dokter yang betul-betul punya kompetensi untuk merawat gigi yang tidak rapi. Misalnya dia mau pakai behel, cari dokter yang memang orang yang punya kompetensi untuk pasang behel. Karena kalau yang mau rawat ya harusnya pasien sendiri yang menentukan kan dia mau kemana. Jadi yang pertama itu dulu. Terus ada banyak analisis yang harus dilakukan sebelum orang itu pasang behel. Jadi banyak pertimbangan orang itu sebelum dia mau pasang behel, dokternya harus analisis bagus-bagus dulu. Ini pasien butuhnya apa, mau dibawa kemana, alatnya harus apa. Jadi kalau rencana perawatannya jelas, ya insya Allah hasilnya bagus. Karena banyak kasus yang datang dengan sudah pakai behel lama nggak selesai. Nah itu kita pun hati-hati untuk mengomentari itu. Jadi tidak semerta-merta langsung judge, oh ini salah enggak ya. Jadi kita cukup edukasi, hanya sebatas rawat behel itu apa, dan tidak menjudge orang lain gitu ya. Jadi sebaiknya yang belum pakai behel, research dulu, cari tahu dulu sebelum mau pasang behel. Saya mau pasang behel di mana? Cari yang punya kompetensi yang benar untuk pasang behel. Jadi memang perawatan itu karena tidak murah dan berlangsung lama, jadi sebaiknya cari orang yang punya kompetensi untuk pasang.
Iya, biar karena biasa masyarakat kan biar uangnya ndak rugi berkali-kali pasang behel. Ada yang misalnya dia 2 sampai 3 kali pasang behel di dokter yang beda-beda. Oh iya, Gitu. benar. Jadi itu kalau sudah 3 kali kan biasanya ya berarti uang yang dikeluarkan lebih banyak gitu. Jadi harus lebih selektif untuk memilih ya, dokter untuk pemilihan. Silahkan pasien atau orang masyarakat untuk pilih sendiri dia mau dirawat di mana, dia tentukan dulu. Jadi dia cari tahu sendiri dulu. Karena kalau kita kan nggak mungkin kita tarik ke saya, nggak mungkin. Jadi pasien yang pilih dong dia mau kemana. Jadi silahkan research sendiri di mana tempat untuk rawat yang punya kompetensi untuk pakai behel. Gitu ya dok. Terserah behel bagaimana. Pengaruh behel juga itu gigi atau permasalahan gigi itu ditentukan dengan penggunaan kira-kira behel yang seperti ini. Ada yang kan banyak variasi nih dok. Ada yang behel yang lurus, ada yang bintik beda, ada yang tempel-tempel nggak pakai. Ini kan kayaknya beda kan. Jadi behel atau kawat gigi itu ada banyak jenisnya. Ada yang warnanya putih, ada yang metal, ada yang sistemnya konvensional, ada yang sistemnya self ligating. Tentu semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Ya kalau misalnya yang behel metal sama behel yang warna putih, yang warna putih tentu kalau dia senyum nggak kelihatan kalau dia tahu, walaupun kalau di dekat juga kelihatan ya, tapi kalau dari jauh nggak kelihatan karena warnanya sewarna gigi. Tapi penggunanya fungsinya sama dokter, tidak? Iya, fungsinya gitu. Sama. Nanti di bedanya dia behel konvensional atau yang self ligating. Kalau dia konvensional itu biasanya yang ada karet satu-satu. Kalau ada yang warna-warni dipasang itu biasanya itu namanya behel konvensional. Kalau yang self ligating itu ada penguncinya sendiri. Gitu ya dok? Nah gitu, jadi ada bedanya. Kalau yang self ligating dia lebih cepat dari yang konvensional karena dia geseknya itu rendah, jadi dia bisa lebih cepat bergerak dibanding yang konvensional. Tapi sebenarnya alat apapun yang pasien pilih itu terserah saja, harusnya semua perawatan giginya itu bisa selesai, mau alat apapun yang dia pakai. Jadi mau konvensional yang self ligating hanya bedanya mungkin di rasanya di pasien. Rasanya mungkin misalnya di konvensional lebih sakit dibanding yang self ligating gitu. Itu tuh sama juga yang dengan ada karet kan biasanya ada pada fase keberapa itu ada teman-teman saya itu ada fase keberapa saya sudah pakai karet. Itu gimana sih maksudnya dokter? Karet yang sambung ya ceritanya, karet sambung, namanya power chain yang orang kalau di TikTok bilang power chain ya. Power chain. Iya itu kalau jadi memang ada fase memang giginya ditarik. Alat penarik gigi itu banyak. Ada yang salah satunya itu yang pakai. Kenapa sampai bisa ditarik giginya dok? Sesuai kebutuhan. Jadi gitu ada rencana perawatannya. Jadi di awal sebelum dipasang behelnya pasien sudah tahu nanti saya di tengah-tengah, nanti saya di giginya ditarik. Jadi dia sudah siap sebenarnya dengan itu. Ditarik supaya giginya bisa bergerak ke daerah yang kita mau begitu. Iya, berbicara dengan behel ini pasti banyak juga nih berasumsi saya mau pasang behel supaya saya bisa kurus. Dokter, ini karena makanannya ini kan harus tidak boleh sembarang, tidak boleh terlalu keras, tidak boleh. Jadi banyak asumsi supaya selain estetik, supaya kelihatan bagus senyumnya, supaya bisa kurus juga dokter. Kalau kurus badan secara umum ya biasanya cuma di awal pakai, habis itu setelah dia adaptasi, dia kembali lagi ke habit sebelumnya, dia makan apa saja kan, jadi ya kembali lagi. Sebenarnya cuma hanya langsung di awal saja, di awal dia tidak nyaman kan, ada alat dipasang, dia makan hati-hati, jadi kayak dia tidak nyaman bisa turun. Nanti abis itu bulan-bulan berikut dia kembali lagi. Tapi kalau struktur muka biasanya ada perubahan. Oh gitu ya. Kalau muka ya ada perubahan kalau dia pakai behel dan sebelum dia pakai behel, misalnya gigitannya dalam. Pas pakai behel gigitannya jadi normal gitu. Pasti tinggi muka bawahnya berubah. Jadi biasanya orang lihat dagunya lebih lancip ya dari sebelumnya misalnya. Nanti dipikirnya oplas ya. Iya, jadi ada yang berubah. Karena misalnya dari dalam terus terangkat sedikit gini, jadi proporsinya berubah, jadi mukanya jadi berubah sedikit. Tapi dia tidak merubah struktur tulangnya maksudnya rahangnya ndak dioperasi, cuman bentuk giginya yang mempengaruhi. Makanya oklusi itu mempengaruhi muka. Jadi kalau misalnya ada dia punya oklusi dalam, pasti tinggi muka bawahnya tuh kecil, rendah. Jadi biasanya dia gitu, begitu dia jadi normal, biasanya berubah kan yang di sini. Dia bilang,
Kenapa jadi berubah ya? Memang karena diubah dia punya gigitan. Gigitannya itu. Iya. Oke. Nah ini juga dokter, kan itu kayak ada benda kan. Kalau kita pasang behel kan kayak ada benda. Itu bergesekan dengan kayak gusi atau apa mulut gitu. Biasanya kan akan timbul kayak sariawan. Iya. Biasa kan sariawan Iya, gitu. jadi awal-awal orang pakai behel atau bracket itu biasanya kita kasih dia kayak dental wax. Ditaruh di misalnya dibekalin tuh pasiennya, ini ada alat atau ada bahan, nanti kalau misalnya mulai tidak nyaman di daerah tertentu boleh taruh itu supaya tidak jadi sariawan. Jadi untuk mencegah sariawan ada ditaruh pelindungnya gitu, pelindung supaya tidak jadi sariawan gitu. Jadi kalau orang pakai behel nih dok, ini dia habis makan nih, misalnya makan daging atau apa, kesulit nih dok. Nah, membersihkan ini bisa pakai tusuk gigi aja langsung atau harus? Jangan tusuk gigi. Kalau tusuk gigi nanti dia punya gusi lagi yang nanti bermasalah. Iya, itu, dokter. Jadi kalau itu bersihkan boleh pakai itu sikat gigi interdental kasih keluar atau kumur-kumur dulu sebelum sikat gigi kan kumur dulu. Itu biasa keluar semua tuh makanannya. Gitu. Jadi nanti tuh orang tuh biasanya makin dia lama pakai behel dia akan tahu sendiri bagaimana caranya supaya dia nggak nyangkut situ. Jadi nanti dia biasanya dia kumur keluar, kalau nggak keluar misalnya dia ambil dia punya sikat gigi interdental buat bersihkan di bagian situ. Nanti ada sikat giginya khusus. Khusus itu bisa didapatkan di mana saja atau harus di ke dokter? Oh banyak ya dokter? Iya banyak dia jual. Jadi modelnya itu juga beda, khusus beda dengan sikat gigi pada Iya, dia kecil. Jadi dia bisa masuk di sela-sela bracket gitu. Oh gitu ya dokter. Ini menarik sekali kalau kita berbicara tentang behel. Ini kawat gigi itu pasti sudah menjadi hal yang lebih banyak wanita atau untuk lebih mempercantik. Laki-laki juga banyak yang menggunakan itu kan dokter untuk behel itu. Kalau kita lihat nih dok, behel, ada kan behel yang dia habis biasa dikasih keluar, biasa ini banyak di media sosial dikeluar, giginya malah ada yang sudah lebih rusak daripada sebelumnya, itu yang ditakutkan. Banyak pemirsa mungkin, saya takut dokter, banyak ini muncul-muncul kayak giginya jadi lebih jelek ya lebih jelek daripada sebelumnya dokter. Jadi itu sekali lagi ya, jadi sebelum orang memutuskan untuk dipasang alat di dalam mulut itu harus ada analisisnya dulu. Rencana perawatannya apa. Jadi sebelum dipasang harusnya pasien sudah tahu, oh nanti saya misalnya setelah bergerak gigi saya mau ke sini dulu nih, terus ke sini gitu-gitu. Jadi kalau itu ya dikembalikan lagi ke operator yang merawat. Jadi makanya saya bilang tadi kalau mau pasang behel coba research dulu di mana tempat pasang behel yang betul-betul kompetensinya pasang behel gitu. Kalau orang pasang behel juga ini bisa minum kopi kan kantor? Tidak mau takutnya janti behelnya karetnya ini jadi warna. Cuma kalau dia pilih karetnya warna bening biasanya pas dia makan atau minum yang berwarna biasanya cepat kuning dia punya itu. Terus bisa dikembalikan seperti warna. Iya kan cuman karetnya saja itu yang kuning. Tapi nanti kalau dia kontrol ya ganti saja dengan karet yang berwarna yang gelap, misalnya yang tidak mudah berubah warna gara-gara minum atau makan yang kuning-kuning gitu-gitu. Jadi itu tergantung saya, pasien kan yang pilih dia mau karet warna apa. Jadi kalau dia misalnya, aduh kayaknya bulan ini saya bakal banyak pesta atau apa gitu ya. Betul. Berarti dia pilih yang warna-warna yang kira-kira kalau dia makan nggak langsung berubah dia punya warna karet gitu. Iya. Kalau selain behel juga kan ada tuh selain ortodonti behel ada juga yang aligner tadi dok. Iya. Anak-anak juga bisa menggunakan dengan aligner karena itu lebih, atau orang dewasa juga bisa. Jadi aligner itu memang ada memang fungsinya untuk memperbaiki susunan gigi. Hanya biayanya mungkin lebih mahal dibanding yang behel. Terus karena itu alat lepasan, jadi itu tergantung pada kepatuhan orang yang pakai. Jadi misalnya dia tidak pakai, tidak ada manfaatnya juga. Jadi kan dia dipasang sama lepas sendiri sama pasiennya. Jadi pasiennya mesti komitmen sendiri untuk pasang lepas itu. Misalnya dia sudah harus ganti stage, ya dia harus ganti stage. Kalau misalnya tidak, ya tidak ada juga. Jadi dia biasanya kalau aligner itu dari awal sampai akhir perawatan sudah ada
alatnya. Jadi dia pasiennya pegang. Nanti dia setiap misalnya 2 minggu dia ganti ke stage selanjutnya. Nanti kontrol, misalnya pasang attachment saja gitu-gitu. Jadi aligner itu ya gitu dia punya cara karena dia lepasan. Jadi ya tergantung juga kepatuhan ke pasien. Kalau pasiennya nggak pakai atau dia misalnya lupa pakai, terus dia loncat, itu bahaya juga. Iya, karena penggunaan itu kan harus kalau pada saat mau makan kan harus dilepaskan kan dokter? Oh kalau itu terserah, iya boleh. Harus dilepas. Dia tidak boleh dipakai untuk makan atau bisa boleh sih. Bisa boleh dokter. Yang nyaman-nyamannya dia saja boleh karena aligner itu dipakai 22 jam. Oh, jadi sampai tidur juga bisa dipakai supaya lebih pergerakan itu ya dokter. Oke, ini dari gigi, perawatan gigi, mungkin ada slide yang bisa melihat bagaimana struktur gigi selanjutnya bisa. Nah ini dokter, ini contoh aja nih. Ini kalau gambar ini dari anak usia berapa ini dokter? Ini kebetulan anaknya usia 8 tahun. Jadi giginya pas tumbuh gigi permanen yang sudah satunya permanen ini ya dok ya? Ada campuran nih, masih ada gigi anak-anak, ada gigi orang permanen. Jadi pas dia tumbuhnya di belakang gigi depan itu. Iya. Ya, jadi dirawatnya ya sesuai umurnya, pakai dulu yang myofunctional appliance tadi. Nah, setelah dirawat dia bisa loncat tanpa harus pakai behel. Tapi ada exercise-nya juga ini. Oh gitu ya dok. Nah exercise itu harus berapa lama untuk bisa ada setiap exercise beda-beda, ada yang 2 menit. Oh gitu. Iya berapa kali, saya misalnya 2 kali 2 menit. 2 bulan tidak ya dok? Setiap hari. Oh setiap hari. Setiap hari. Jadi dia setiap hari harus kontrol ke dokter? Enggak. Nah kayak itu dilatih anaknya sama orang tuanya untuk bisa lakukan sendiri di rumah. Gitu. Oke, jadi dari gambar ini dari anak umur 8 tahun. 8 tahun. Oh menggunakan itu ya dokter ya? Iya namanya myofunctional appliance. Banyak ada juga masyarakat, iya ternyata apakah mempengaruhi ini dok? Dari orang tua, bentuk giginya itu mempengaruhi juga anaknya? Kalau di beberapa literatur itu memang menjelaskan ada hubungan antara faktor keturunan gitu ya. Tapi sekali lagi ada juga yang bilang sebenarnya kita itu terlahir ya semuanya harusnya maksimal, yang dikasih sama Allah itu yang maksimal. Cuman kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari yang bikin jadi tidak maksimal. Misalnya itu tadi dia nafas lewat mulut, akhirnya yang harusnya dia normal jadi maju gitu. Oh gitu dok. Aduh, ini jadi orang tua di rumah jadi harus lebih selektif untuk merawat gigi anak-anak ya dokter ya. Kita akan lanjutkan lagi dokter setelah yang satu ini, tetap di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, kalau kita lihat di gambar ini dok, ini penggunaan behel pada anak usia 8 tahun juga? Kalau ini sudah dewasa. Oh, sudah dewasa dokter. Iya. Kalau dia sudah lewat masa puncak pertumbuhan, sudah tumbuh semua, misalnya ini umur 17 sama umur 22. Jadi kalau perawatan untuk usia segitu ya behel atau saya behel. Jadi ya tergantung kasus diapain, misalnya ada pencabutan atau tidak itu. Yang di atas itu tanpa pencabutan, yang bawah ada pencabutan. Oh gitu. Kenapa bisa ada pencabutan sama tidak ada pencabutan dok? Jadi itu kembali lagi ke analisis. Jadi ada banyak analisis yang dipakai sebelum kita memutuskan perawatan gigi pasien ini apa. Ada analisis dental, ada analisis radiografi, analisis foto. Jadi ada banyak analisis yang dipakai untuk memutuskan pasien ini butuh cabut atau tidak. Misalnya dia maju, misalnya majunya banyak atau rahangnya atas banyak yang majunya banyak. Ya kalau misalnya menurut analisis dia butuh dicabut, ya kita cabut supaya hasilnya bagus. Jadi perawatannya itu ada arah. Goalsnya nanti giginya mundur misalnya itu. Jadi sudah tidak maju lagi. Iya, jadi setelah perawatan pasiennya bisa dipuaskan apa yang dia mau di awal perawatan bisa dicapai di akhir perawatan. Tapi kalau gigi yang dicabut nanti jadi bolong dokter. Iya. Jadi dia akan melewati fase gigi bolong di bagian yang dicabut. Nanti kan makanya itu yang tadi
tadi pertanyaan sebelumnya misalnya kok ada yang ditarik-tarik ya itu. Jadi ditarik gitu ya, giginya untuk masuk ke tempat yang kita inginkan. Terus berapa milimeter dia mundur ke belakang itu ada hitungannya. Wow, jadi ada supaya dia jadi mengisi yang bolong itu ya dokter ya. Yang bolong dicabut itu nanti ditutup, misalnya dikasih mundur giginya yang depan ke belakang gitu misalnya. Oke, jadi nah ini dokter biasanya kan ada pengguna behel, jadi giginya lebih gusnya lebih kalau berbicara agak susah dan kalau takutnya pemirsa di rumah, dokter saya pengguna behel tapi kayak sakit gitu, mau mulutnya jadi kayak lebih lebar. Kalau sakit, makanya tadi tergantung dia alat apa yang dia pakai. Gitu. Biasanya konvensional lebih berasa dibanding yang self ligating. Nah biasanya pun kalau misalnya konvensional dia 3-4 hari biasanya sudah hilang dia punya. Kalau gambar ini konvensional? Konvensional nih dua-duanya. Oh gitu ya. Yang self ligating tuh enggak ada karet, kalau ini ada karetnya dua-duanya. Karet di belakang karet satu-satu itu yang warna hitam sama silver. Coba dia kalau anak-anak milenial tuh sekarang dia maunya yang silver, hitam. Iya, warna-warni itu nggak ya. ada lagi tuh kayak yang dulu-dulu yang warna ngejreng-ngejreng itu kayak jarang. Kalau sekarang tuh yang maunya gini. Iya, dulu kan ada warna-warni supaya ada, tetap ada kita sediakan. Coba pasiennya yang kadang pilih yang warna-warna yang gini. Anak-anak milenial. Jadi ada karet di antara giginya itu ya dokter? Iya, itu. Jadi itu pembedanya itu yang ada karet satu-satu itu yang konvensional. Ini dokter lucu sekali. Pernah tidak ada kasus di mana pasien datang, dokter yang satunya lepas nih. Apa? Behelnya, iya bracketnya itu. Ada sering. Itu pengaruh apa dokter sampai bisa lepas? Tergigit. Misalnya dia makan yang keras, lepas. Kalau lepas datang. Terus harus diganti satu gitu dong. Biasanya kalau bracketnya masih ada, dia simpan, kita pasang lagi yang itu tinggal dipasang lagi. Tapi kalau hilang ya pasang yang baru di bagian itu. Jadi ya tentu ada biayanya gitu. Jadi makanya kalau lagi pakai behel ya hati-hati supaya sayang kan uangnya lagi keluar buat pasang lagi yang itu, yang lepas aja yang dipasang. Tapi kalau sudah tidak ada ya berarti harus ganti semua ya nanti dok? Soalnya kalau dia tidak terpasang, gigi itu tidak ikut dalam sistemnya. Kalau kita mau kasih gerak itu gigi tapi tidak ada behelnya ya gimana? Misalnya yang lain bergerak tapi dia sendiri tidak bergerak ya tidak mungkin. Gitu. Nah sebenarnya waktu yang tepat untuk penggunaan behel ini bagusnya usia berapa kalau misalnya gigi permanennya sudah tumbuh dan dirasa ini kayaknya kurang bagus untuk pertemuan giginya dokter? Jadi kalau untuk memutuskan pasien itu bisa pakai behel ya, kita foto ronsen dulu, lihat semua gigi permanennya sudah keluar atau belum, sudah keluar atau belum. Kalau sudah keluar semua, lihat akarnya sudah penuh enggak. Kalau akarnya masih terbuka di bagian bawah, biasanya kita tunda untuk gigi itu atau misalnya tunda dulu semuanya. Pengaruh juga ya akarnya dokter? Jadi kalau terlalu cepat kita pakai kan behel, biasanya akarnya langsung menutup, padahal dia masih bisa berkembang misalnya gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya, kecuali dia datang dengan keadaan emergensi. Misalnya emergensinya itu apa? Giginya enggak keluar, tapi pas dia keluar di atas terus bengkak terus nih bagian sini, harus segera dikasih turun giginya supaya tidak bengkak terus, dia punya gusi di bagian situ. Nah itu kita pakai emergency, jadi pakaikan kawat yang paling kecil dulu supaya dia bisa keluar itu gigi untuk kurangi bengkak di atasnya gitu biasanya. Karena namanya misalnya impaksi ya, gigi impaksi, gigi yang tertanam di dalam tidak keluar, tapi begitu dia keluarnya keluar sedikit sekali terus bengkak semua daerah situ. Pasti kan orang tua panik ya, jadi dibawa ya nanti kita lihat. Jadi ada beberapa tindakan yang memang kita lakukan lebih awal dari itu. Tapi itu sekali lagi harus dilihat banyak analisis. Memang jadi pasien tidak serta-merta datang, dokter saya mau pasang behel, tidak ya, harus ada stepnya. Harus anestesinya, harus ada analisisnya itu. Jadi setiap dia datang dia harus dikonsul dulu kan, terus habis itu dikirim foto dulu, dilihat semuanya, terus dicetak, nanti dihitung jumlah giginya, berapa besar giginya, berapa kekurangan ruangnya. Jadi ada analisis yang bisa menjelaskan rencana perawatannya nanti ini apa ya. Jadi ada goals kita di awal perawatan. Jadi kalau jadi pemirsa di rumah yang mau pasang behel nih, ada rencana pasang behel, jadi dia harus
pastikan dulu mulutnya itu memang bersih, dokter. Iya, Bersih ke perawatan dulu. Sebaiknya kalau dia banyak karang gigi, bersihkan dulu karang giginya. Karena pas dicetak, kalau banyak karang gigi, nanti giginya tidak sesuai dengan gigi asli, karena tertutup dengan karang gigi kan ya. Jadi memang ada, kalau misalnya banyak karang gigi, coba bersihkan dulu karang giginya, terus nanti konsultasi buat dicetak dan sebagainya. Wah, ini menarik sekali. Kalau membahas tentang behel pasti tidak akan pernah habisnya bagaimana cara perawatan dan behel apa saja yang cocok, itu pastinya menjadi hal. Dan terasa kita sudah di akhir acara, dokter. Ada mungkin pesan-pesan buat pemirsa di rumah yang mau perawatan untuk pasang behel di jadi perawatan ortodonti itu sebaiknya dimulai dengan menentukan siapa yang nanti akan rawat behelnya. Karena kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi, biasanya pasien itu mengulang-ulang perawatan, misalnya dari dokter satu ke dokter lain, akhirnya biayanya membengkak. Terus yang kedua berhubungan dengan topik kita hari ini, jadi kebiasaan-kebiasaan anak itu sebaiknya kita perhatikan. Kalau memang anak itu terindikasi mulai nafas lewat mulut, atau dia suka isap jempol, atau dia suka julur-julur lidah, sebaiknya untuk segera dihentikan. Kalau misalnya sudah susah, sebaiknya untuk dikonsultasikan ke dokter. Apalagi kalau sudah masuk di kelihatan giginya sudah kelihatan ada masalah, ya sebaiknya untuk dirawat dari dia masih anak, misalnya sebelum masuk puncak pertumbuhan atau pas puncak pertumbuhan. Karena kalau sudah besar, perawatannya jadi lain, bukan lagi pakai myofunctional appliance, tapi perawatan dengan menggunakan behel. Oke, terima kasih banyak dokter. Jadi pemirsa, mulai sejak dini rawat gigi anak Anda supaya lebih rapi ya tentunya, supaya lebih bagus. Ya, terima kasih banyak ya dokter sudah mau hadir di ruang kesehatan. Ya pemirsa, tidak terasa sudah di akhir acara. Salam sehat, sehat itu investasi. Ayo kita hidup sehat. Saya Stevi Mardiani Maruru dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.